هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat bertemu kembali dan berjumpa kembali dengan bulan suci ini, bulan Ramadan. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Berkat seluruh jerih payah beliau, kita dapat menikmati dan menjalankan syariat Islam penuh kemudahan. Insya Allah di waktu yang singkat ini, ada 2 poin yang ingin kita bahas. Poin yang pertama, apakah ketika azan sudah berkumandang, kita masih diperbolehkan untuk menyantap hidangan sahur kita? Tentu, sebagai orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, hendaknya kita mengetahui hakikat, rukun, serta syarat yang harus dilakukan untuk orang yang berpuasa. Ketika azan berkumandang, hendaknya kita sudah berhenti, menghentikan seluruh aktivitas kita yang membatalkan puasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya pada saat itu sahabat Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan azan. Dan perlu kita ketahui bahwasannya di zaman Nabi Muhammad SAW ada 2 azan yang dikumandangkan di pagi hari. Azan yang pertama menandakan waktu qiyamul lail, adapun azan yang kedua menandakan waktu sholat subuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kulu washrabu hatta adzana ummi maktum, fa innahu la yu'adzin hatta yatlu'al fajr." Yang artinya, makan dan minumlah sampai dikumandangkannya azan oleh sahabat Ummi Maktum. Sesungguhnya Ummi Maktum tidak akan azan kecuali untuk azan sholat fajar. Secara sorry di dalam hadis ini, Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk makan dan minum hingga azan berkumandang. Tentu seorang muadzin tidak akan mengumandangkan azan kecuali tabayyana lahu khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Tentu hadis ini sesuai dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan adapun hadis yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadhhu hatta yaqdi hajatahu minhu." Di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mendengarkan azan atau mendengar suara azan, akan tetapi masih ada gelas di tangan kita, maka kita tidak meletakkan gelas ini sebelum kita menyelesaikan hajah kita. Namun perlu digarisbawahi bahwasannya riwayat ini merupakan riwayat mungkar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Maka dari itu kita tidak beramal dengan hadis tersebut. Ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua, jika seseorang ingin meniatkan untuk puasa Ramadan, apakah kita wajib berniat di seluruh harinya atau cukup di awal Ramadan? Dalam permasalahan ini, ulama berbeda pendapat. Secara garis besar, ada 2 qaul yang masyhur di kalangan kita. Qaul yang pertama riwayat Imam Malik.
bahwasannya beliau tidak mensyaratkan niat di seluruh harinya, akan tetapi cukup niat di awal Ramadan. Kemudian qaul yang kedua merupakan riwayat Imam Syafi'i, mazhab jumhur kita sebagai bangsa Indonesia. Beliau mengatakan bahwasannya setiap orang yang melaksanakan puasa Ramadan wajib meniatkan di setiap harinya. Dan kapan kita meniatkan puasa Ramadan? Dari malam setelah kita berbuka hingga azan fajar tiba. Di waktu ini kita boleh melaksanakan niat tersebut. Dan apa sih yang harus kita niatkan dalam puasa Ramadan? Yang pertama, kita harus meniatkan kefarduan puasa tersebut. Kemudian kita harus menentukan, menta'yinkan bahwasannya puasa fardu yang kita niatkan ini merupakan puasa Ramadan. Mungkin 2 poin ini harus diperhatikan lebih lanjut agar puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.